Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari kelas Manajemen A2. Di sini saya akan mengerjakan remedial UTS mata kuliah Ilmu Manajemen. Jadi kami akan memulai dari nomor 1. Ini soal tentang pemrograman linear. Jadi aku membuat tabelnya dulu. Nah, di soalnya itu Kelvin Jewelry itu mau membuat kalung gelang dari emas dan platina. Dia mempunyai 40 ons emas dan platina. Berarti di sini keterangannya emas, di sini platina. Ini satuannya pakai ons. Terus dia mau buat kalung sama gelang, berarti di sininya kalung, di sini gelang. X1-nya itu kalung, kalau X2-nya itu gelang. Di sini ada laba. Dari sini biasanya ada kapasitas. Dia mau buat kalung itu membutuhkan 2 ons emas. Berarti di sininya 2 dan 5 ons platina. Berarti di sininya 5. Sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas, berarti di sini 4 dan 2 ons platina. Labanya itu, laba kalung itu 500, sedangkan laba gelang itu 300. Lalu dia itu mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. Oke, jadi kita mau menyelesaikan permasalahan yang A dulu, merumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Jadi kita mulai aja yang A. Ini model pemrograman linear. Yang ini memaksimalkan ya. Z-nya itu dilihat dari yang labanya, yaitu 500 X1 ditambah 300 X2. Selanjutnya ada kendala yang pertama itu dilihat dari sini ke bawah, dari yang emas. Jadi emas itu 2X1 ditambah 4X2 jadi 40. Sedangkan kendala yang kedua kita lihat dari yang platina, itu 5X1 ditambah 2X2 dari 40. Syaratnya itu X1, X2 lebih dari 0. Nah, kita mau mengerjakan yang kendala 1 dulu. Nah, kendala yang pertama itu 2X1 ditambah 4X2 lebih dari 40. 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 40. Nah, mengerjakan itu, jika X1-nya 0, maka X1-nya diganti sama 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 4X2 sama dengan 40. 2 kali 0, 0 habis, lalu 4X2 sama dengan 40. X2 sama dengan 10. 40 dibagi sama 4. Jadi titik potongnya itu 0,10. Kita lanjut ke X2-nya. Jika X2-nya sama dengan 0, maka 2X1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 40.
tulis lagi ya, 2x1 sama dengan 40. Ini habis. Nah, berarti x1 sama dengan 20. Berarti TP-nya 20,0. 20,0. Kita lanjut ke kendala 2. Yaitu 5x1 ditambah 2x2 lebih dari 40. 5x1 cara pengerjaannya sama, 2x2 sama dengan 40. Jika x1 sama dengan 0, maka 5 dikali 0 ditambah 2x2 sama dengan 40. Kini habis, berarti 2x2 sama dengan 40. x2 sama dengan 20. Berarti TP-nya yaitu 0,20. Kita lanjut ke x2-nya. Jika x2 sama dengan 0, maka 5x1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 40. Ini habis, berarti tinggal 5x1 sama dengan 40. x1 sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan hasilnya 8. Mohon maaf tadi kepotong videonya karena memorinya kapasitas. Jadi kita lanjut aja ya. Tadi tuh aku gini Bu, aku ngerjain yang 0,10-nya, titiknya di sini, habis itu 20,0 di sini, kita tarik garis. Lalu ini TP 0,20 taruh di sini. Lalu selanjutnya 8,0, berarti di sini aku tarik garis, lalu aku kasih arsir di area sini, terus kasih titik A, B, C. Titik A ketemu 0,10, titik B kita belum tahu. Selanjutnya ada titik C-nya itu 8,0. Kita mau mencari titik B. Selanjutnya mencari titik B ya. Titik B. Potongan dari K1 dan K2. Kita pakai ini eliminasi dari tadi tuh berapa ya, 2x ini ya, dari 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 40, dan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 40. Ini kita mau substitusi yang x2, berarti kita mau buang yang x2 itu, berarti yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Berarti 2 kali 1 itu 2x1 ditambah ini masih tetap 4x2 sama dengan 40. Lalu 5 kali 2 itu 10x1 ditambah 2 kali 2 itu 4x2, lalu 40 dikali 2 itu sama dengan 80. Lalu ini kita kurang, ini minus 40, ini habis, kalau ini minus 8x1 ya. Berarti x1 sama dengan 5 itu dari 40 dibagi 8. Lalu kita substitusi x1 nya itu 5 ke K2. Ini tadi itu berarti 2x1 ditambah, kita ngambilnya yang ini, ditambah 4x2 sama dengan 40. Berarti x1 nya diganti sama 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 4x2 sama dengan 40. Ini dapatnya 10 ditambah 4x2 sama dengan 40. Berarti 4x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 7,5 dari 30 dibagi 4 gitu. Lalu kita bikin berarti ketemu 5 sama
7,5, berarti titik B nya itu yaitu 5,7,5. Lalu kita bikin tabel ini, tabel solusi. Segini aja. Ini ada, di sini ada, ini ada titik solusi. Kalau ini itu Z sama dengan yang ini, yang ada di sini. Itu nggak kelihatan. Yang 500 X1 ditambah 300 X2. Jadi mau kita masukin ke labanya itu dari sini. Lalu ada nilai solusi Z, terus ada solusi opsional. Ini yang tadi A nya itu 0,10, yang B nya tadi ini 5,75, lalu yang C nya itu 8,10 ya, 8,10. Kita masukin 500 dikali 0 ditambah 300 dikali 10. 500 kali 0, 0 ditambah ini hasilnya 3000, berarti nilai solusinya 3000. Lalu kita masukin lagi 500 kali 5 ditambah 300 dikali 7, ini koma, 7,5. Ini hasilnya 2500. Kita lanjut nyari yang 300 dikali 7,5 sama dengan hasilnya 2250. Ini berarti totalnya 4.750. Lalu yang ke ini, yang C, 500 dikali 8 ditambah 300 dikali 0, hasilnya ini 4000, ininya 0, berarti nilai solusinya 4000. Lalu mana yang paling maksimum? Yang maksimum itu yang paling besar, berarti nilai paling maksimumnya itu yang titik B, 4750. Kesimpulannya, jadi jumlah kalung dan gelang untuk memaksimalkan laba sebesar 4750. Ini dari Cilegon, Serang, Rangkas, dan ini supply ini permintaan. Ini gudang 1, ini gudang 2, ini gudang 3. Cilegon ini minyak 5, minyak 4, 3, 9, 8, 3, 6, 8, 5. Ini 80 unit, ini 110 unit, dan ini 60 unit, ini 80 unit, ini 70 unit, dan ini 100 unit. Totalnya ini 250 unit. Oke, jadi kita mencari selisihnya. Ini ke sini ke bawah, ini selisihnya ada 1. Ini 1 itu dari 4 dikurang 3, yang paling terkecil, 2 yang paling terkecil. Kalau yang ini 3 sama 8 ya paling kecil, jadi bedanya 5.
Ini bedanya 1 dari 6 dikurang 5. Ke samping ini bedanya 1 sama 5 sama 6. Terus ini 4 dari 4 kurang 8. Lalu ini ada 3 sama 3. Ini berarti 0. Kita nyari yang paling terbesar dulu, yaitu 5. 5-nya kita taruh 100. Kita taruh 100, berarti ini habis karena syarat untuk baris ke samping ini 100 unit doang ya, jadi ini sudah habis, ininya udah habis, berarti ini disilang. Lalu selanjutnya yang paling besar yaitu 4. Iya, sebelumnya ini dulu, yang ini masih 1 ya, kalau ini sisa 1, ini jadi 2. Kalau ini masih 1, ini masih 4, dan ini 0. Jadi kita mau ini yang 4 dulu, ini kita taruh 70 di sini. Berarti ini silang karena sudah memenuhi yang 70 unit. Selanjutnya berarti ini yang Cilegon 5, yang Serang ini 9, yang ini 6, ini ke samping masih 1, yang ini habis. Lalu yang paling besar ini 9, yang ini kita kasih 10 karena ini biar memenuhi 110 unit. Ini kan masih ini kurangnya 10 ya, berarti ini sudah memenuhi, ini disilang. Lalu ini yang Gedung 1 masih 1, yang Cilegon masih 5, yang Rangkas juga masih 6, yang sisanya udah habis. Lalu kita ini yang 6 ini kita isi di sininya 60 karena ini memenuhi syarat yang ini 60 doang. Berarti ini disilang. Terus lanjut kita yang ini, yang 5. Yang 5 kita coret, kita kasih 10 karena untuk memenuhi yang 80 unit ini, dari 70 tambah 10. Terus ke samping juga 60, 70, 80 gitu. Sudah deh. Lanjut kita mencari biaya totalnya, menghitung biaya total. Biaya totalnya itu berarti $5 ini dikali sama 10 ditambah $9 ini dikali sama 10, lanjut $6 ini dikali sama 60, lanjut $4 ini dikali sama 70, lanjut $3 ini dikali sama 100. Kita jumlah deh, 5 dikali 10 ini 50, ditambah 9 kali 10 90, ditambah 6 kali 6 36, tambah 0 360, ditambah 4 kali 7 ini 28, berarti 280, ditambah ini 300. Oke, kita total 50 ditambah 90 ditambah 360 ditambah 280 ditambah 300 sama dengan 1080. Jadi biaya totalnya itu 1080. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, metode penugasan. Kita mau menghitung biaya total minimumnya. Kita buat dulu tabelnya, lihat dari soal nomor 3.
sininya karyawan, sininya tugas, ini pelayan, ini cuci piring, ini masak, ini kasir. Kita mau langsung buat ini aja deh, baris kecil biar tabelnya sekalian. Ini Fauzan, ini Ewa, ini Ferdian, ini Lintang. Ininya 9, 10, 9, 3, 5, 2, 7, 1, 10, 4, 11, 4, 9, 6, 10, 2. Jadi untuk baris kecil itu kita melihat dari ke samping sini, yang paling kecil itu yang mana, nanti kita kurangin dengan angkanya itu sendiri. Kita buat lagi kolomnya ya untuk pencoretannya. Jadi untuk baris yang Fauzan ini paling kecilnya itu 5, untuk yang Ewa paling kecilnya 2, untuk yang Ferdian paling kecilnya 7, dan untuk yang Lintang ini paling kecilnya 1 yang dicuci piring. Lalu kita masukin ke ini tugas, ini pelayan, cuci piring, ini masak, ini kasir. Fauzan, Ewa, Ferdian, dan Lintang. Jadi ngitungnya itu 9 dikurang sama 5. 9 dari sini, 5 dari sini, yaitu 4. Lalu ini 5 dikurang 5 itu 0. Lalu 10 dikurang 5 itu 5. Lalu 9 dikurang 5 itu 4. Begitupun ke bawahnya juga, 10 dikurang 2 itu 8, 2 dikurang 2 itu 0, 4 dikurang 2 itu 2, 6 dikurang 2 itu 4. Lalu 9 dikurang 7, 9 dikurang 7 itu 2, 7 dikurang 7 itu 0, 11 dikurang 7 itu 3, 4 maaf, 4, 10 dikurang 7 itu 3, 3 dikurang 1 itu 2, 1 dikurang 1 0, 4 kurang 1 3, dan 2 dikurang 1 itu 1. Oke, lanjut. Kita mau bikin kolom kecil, kolom kecil. Kita buat lagi tabelnya. Satu, 2, 3, 4. Ada karyawan, tugas, ini pelayan, ini cuci piring, ini masak, ini kasir. Kalau untuk baris itu kita dari atas ke bawah sini, yang paling kecil itu yang mana gitu. Ini kita tulis dulu ya, Fauzan, Ewa, Ferdian, Lintang. Jadi dari yang sini kita tulis lagi, ini 4822 000 5243 4431. Ini kesini yang paling kecil ini ada 2, ini kesini kecil semua, berarti kita lingkarin. Ini yang paling kecil 2 dan ini paling kecil 1. Caranya masih sama, jadi kita kurangin dengan bilangan yang paling kecil itu. Kita buat lagi tabelnya.
2, 4. Allahu Akbar. Karyawan, ini tugas, ini pelayan, ini cuci piring, ini masak, ini kasir, ini Fauzan, Ewa, Ferdian, sama Lintang. Jadi 4 dikurang 2 itu 2, 8 dikurang 2 itu 6, 2 dikurang 2 0, ini 0, ini juga sama 0, 0, 0, 0, 0. Lanjut, ini 5 dikurang 2 ini 3, 2 dikurang 2 itu 0, 4 dikurang 2 itu 2, 3 dikurang 2 itu 1, ini 4 dikurang 1 ini 3, ini 3, ini 2, ini 0. Lalu kita buat garis bantu, garis bantuan. Lalu kita tulis lagi yang tabel sini. 1, 2, 3, 4. Ini karyawan, ini pelayan, ini cuci piring, ini masak, ini kasir. Fauzan, Ewa, Ferdian, dan Lintang. Tulis lagi 2600, ini 0000, 3021 sama 33, ini 320. Kita bikin garis bantuannya yang ada nolnya, berarti ini kita coret. Lalu ini 0, ini ada nolnya sama ini, berarti ini sudah optimal karena ini garis bantuannya udah ada 4, jadi udah melebihi batas optimal. Lalu kita bikin ini alokasi penugasannya. Alokasi penugasannya ini ada karyawan, lanjut ini ada Fauzan, ini Ewa, ini Ferdian, ini Lintang. Lalu ini tugas, dan ini hasilnya. Jadi Fauzan ada nolnya di cuci piring, berarti dia cuci piring. Kalau Ewa ini ada di cuci piring sama masak, berarti cuci piring dan masak. Kalau Ferdian ini ada di pelayan sama cuci piring, pelayan cuci piring. Kalau Lintang ini ada 3, dia ada pelayan, cuci piring sama kasir. Ini pelayan, cuci piring, dan kasir. Ini cuci piringnya dicoret karena udah di Fauzan, jadi Ewa dapatnya masak. Terus cuci piring yang di Ferdian juga hapus, berarti Ferdian dapat pelayan. Di Lintang pelayannya coret sama cuci piringnya coret, berarti dia dapatnya di kasir. Kita lihat dari yang soal yang paling atas. Cuci piring itu kan yang ini ya, kolom ini Fauzan, berarti dapatnya ininya $5. Kalau Ewa yang masak berarti $4. Ferdian yang pelayan itu berarti 9. Yang Lintang yang kasir berarti 2.
Ini kita total, kita jumlah totalnya. Ini 9 tambah 9 18 tambah 2 berarti $20. Lanjut kita kerjakan nomor 4. Oke, nomor 4 ini manajemen proyek. Kita menghitung waktu proyek untuk pembangunan MAIL. Oke, yang kita cari itu waktu dulu. Waktu itu rumusnya T sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6. Ini rumusnya wajib kita hafalkan. Kita harus mencari TA dulu. TA itu kita lihat dari sini. Berarti 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 ini dikali 6, tadi bagi 6, berarti ini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Yang TB nya itu 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 per 6, hasilnya 36 per 6, ini 6. Nah, lalu TC nya 4 tambah 4 dikali 6 ditambah 8 per 6, 36 per 6 sama dengan 6. TD 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 8 tambah 3 per 6, berarti ini 12 per 6 sama dengan 2. Lalu TE nya itu 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 per 6, jadi 6 per 6 sama dengan 1. TF 1 ditambah 4 kali 2 tambah 3 per 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. TG 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 24 per 6 sama dengan hasil 4. Lalu kita mencari TH nya 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 24 per 6, ini hasilnya 4. TI nya 2 ditambah 4 dikali 3 tambah 4 per 6 sama dengan 18 per 6, hasilnya 3. TJ nya 4 ditambah 4 dikali 4 ditambah 4 per 6, hasilnya 24 per 6, hasilnya 4. TK nya 4 tambah 4 dikali 6 ditambah 8 per 6, hasil itunya 36 per 6, hasilnya 6. Lalu TL 2 ditambah 4 kali 2 tambah 2 per 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. TM nya 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 per 6, 12 per 6, hasilnya 2. Lalu kita bikin jaringan kerja. Jaringan kerjanya itu kita ngelihat dari ini. Jadi ini sumbernya dari A dan B. C ini dari A, D ini dari B, E ini dari B, begitupun selanjutnya. Aku udah bikin sih, ngeliat dari yang punya aku. Kita bikin dulu jaringannya. Ini A,
lalu ke ini dia B, ini dulu deh, ini ke C, ini ke G, lalu ke H, lalu ke L, lalu ke M. Ini ke dua sumber, ini D, ini E. Ini I, ini jalan ke sini, lalu ini F, ini J, J sama K ya, K di sini. Dari I ini gini, J langsung dari K ini ke sini, ini ke sini. J ini dari I dan F ya, begitu. Lalu kita kerjain yang atasnya dulu. Ini A ini 3, ini B ini 6, ini C ini 6, G ini 4, H ini 4, D ini 2, E ini 1, I ini 3, F ini 2, J ini 4, K ini 6, L ini 2, M ini 2. Kita kerjain yang atas dulu aja kali ya. Ini 0, 0 tambah 3, 3 taruh, 3 tambah 6, 9 taruh sini, 9 tambah 4, 13 taruh sini, 13 tambah 4 ini 17. Nah, tadi dulu. Ini kan kita nyari terbesar ya buat masukin ke sini. Kita ngitung yang ini dulu. Ini 0, ini 6 masukin sini dan sini, ini 8, ini 7. Kita ngitung yang ini dulu. Ini 8 masuk sini, 8 tambah 3 ini 11. Ini 14, ini 15. Ini 7-nya masukin dulu, 7 tambah ini 9. Ini paling gedenya dari 11 sama 9 kan 11, kita taruh 11. Ini 15, yang K ini dari J sama I paling besar 15, kita masukin 15 sama 6 itu 21. Berarti yang kita masukin ke L ini 21 tambah 2 ini 23 masuk sini, 23 tambah 2 25. Aku ganti pulpen. Ini 25 taruh sini, kita hitung yang bawah. Ini 25 kita taruh sini, 25 dikurang 2 ini 23 masuk sini, 23 dikurang 2 ini 21 masukin ke sini, 21 dikurang 6 itu 15. Ini kita hitung atas dulu ya, 21 dikurang 4 ini 17 masuk sini, 17 kurang 4 ini 13 masuk sini, 13 dikurang
6 ini 7 masuk sini, ini hasilnya 4. Lalu kita hitung lagi isinya. Ini kita masukin ke sini 15 kurang 4 ini 9. Lalu 15 kurang 4 ini 11, maaf. Ini 11. Ini kita masukin ke sini 11 dikurang 2 ini 9. 11 dikurang 3 ini 8 masuk sini. Ini 6 masuk sini. Bentar dulu, ini salah karena aku siapa tahu ini masuk sini dulu. 9 dikurang 1 ini 8 sama 6 lebih kecil 6, jadi kita masukinnya 6 dikurang 6 0. Ini S sama dengan 0 karena ini sama, ini juga S sama dengan 0, ini juga S sama dengan 0, ini juga sama S sama dengan 0, ini juga S sama dengan 0, ini S sama dengan 0, ini S sama dengan 0. Lalu kita mencari jalur kritis. Kita membuat jalur kritisnya. Jalur kritisnya ya berarti yang S-nya 0. Ada B, berarti B ke D ke I ke J ke K lalu ke L ke M. Waktu proyeknya itu 25 minggu. Dilihat dari yang sini, yang ujungnya ini 25, jadi 25 minggu. Lalu kita menghitung varian. Varian itu rumusnya D kurang A per 6. Ini 6 pangkat 2 kuadrat. Lalu kita mencari VB. Dari sini yang kita mencarinya yang VB, VD, VI, VJ, VK, VL, VM. Kita cari yang VB-nya dulu ya. Yang B-nya itu kita lihat dari soal. Yang B ininya 8, B-nya 8 dikurang A-nya itu 4 dikurang B ini 6 kuadrat, ini hasilnya 0,44. Lalu VD ya VD nya 3 dikurang 1 per 6 hasilnya 0,11. Lalu VI nya itu 4 dikurang 2 per 6 pangkat 2 hasilnya 0,11. Lalu VJ nya itu 4 dikurang 4 per 6 kuadrat hasilnya 0. Lalu VK nya itu 8 dikurang 4 per 6 kuadrat sama dengan 0,44. Selanjutnya VL ininya 2 dikurang 2 per 6 kuadrat sama dengan hasil 0. Lalu VM 3 dikurang 1 per 6, ini hasilnya 0,11. Berarti kita menghitung ininya varian total jalur kritis. Kalau jalur kritisnya itu dari yang hasil yang ini kita jumlahkan soalnya kita
ininya 0,44 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0 ditambah 0,44 ditambah 0 ditambah 0,11. Oke, kita hitung aja bareng-bareng. 0,44 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,11, hasilnya yaitu 1,21. Hasilnya 1,21. Lalu kita inikan ke standar deviasi, yaitu akar dari 1,21 itu adalah akar 1,21, yaitu 1,1. Lalu kita mau ini probabilitas jika proyek dimulai dalam 23 minggu. Ini berarti begini. Oke, ininya tadi kita dapatnya itu kan 25, yang ditanya itu 23. Berarti ini PZ-nya di sini. Berarti ini ke sini PX lebih dari 23. Tanda-tanya dong, kita nyari Z. Z itu rumusnya X M per, ini rumusnya. Lalu Z sama dengan X nya itu tadi 23, dari sini tadi itunya 25, dan ini 1,1. Hasilnya itu minus 1,82. Lalu ini kita lihat di tabel Z, ketemunya itu yaitu PZ nya itu 0,4656. Berarti kita masukin ke PX ini dari 23 itu PZ ditambah 0,5 dari sini. Jadi ini 0,5. PZ nya itu 0,4656 ditambah 0,5, hasilnya jadi 0,9656, berarti 96,56%. Selesai. Terima kasih.